Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu badan peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah ini didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1998. Dalam konferensi tersebut telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia, maupun utusan-utusan dari organisasi pemerintahan maupun organisasi non-pemerintah. Setelah diatur dalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan di dalamnya, mahkamah ini secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain memiliki karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana ini juga memiliki karakter hukum nasional, yang juga berarti sebagai subjek hukum nasional bagi negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta. Terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Statuta Roma tahun 1998 di Den Haag, Belanda. Yurisdiksi merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan berlaku mengenai tugas, fungsi, dan tujuannya. Yang pertama adalah yurisdiksi personal. Adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah untuk mengadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berupa orang-orang atau individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan sebagaimana telah ditentukan dalam Statuta Roma pasal 25 ayat 1, sehingga dalam hal ini negara bukan merupakan yurisdiksi personal bagi mahkamah ataupun subjek hukum internasional lainnya kecuali individu. Yang kedua adalah yurisdiksi temporal. Kewenangan mahkamah sebagaimana diatur di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Statuta Roma 1998 yang berbunyi, mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta ini. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan salah satu azas hukum pidana internasional, yaitu azas non-retroaktif. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 24 ayat 1 Statuta Roma 1998. Mengenai yurisdiksi temporal yang ada pada mahkamah ini, bahwa tidak memberlakukan azas daluarsa atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi sebagaimana tercantum di Statuta Roma. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Statuta Roma tahun 1998, yaitu yurisdiksi mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kemudian yurisdiksi kriminal adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh mahkamah dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional termasuk dan diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998. Dalam yurisdiksi kriminal, mahkamah telah diatur dalam pasal 5 Statuta Roma yang menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah antara lain. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga adalah kejahatan perang, yang keempat adalah kejahatan agresi. Dari masing-masing kejahatan internasional tersebut, dalam statuta juga menjelaskan secara rinci mengenai atau arti mengenai kejahatan yang dimaksud, seperti dalam pasal 9 Statuta Roma menerangkan tentang perlunya dirumuskan secara lebih rinci mengenai unsur-unsur masing-masing kejahatan dalam membantu untuk menafsirkan atau menerapkan ketentuan terkait yang menunjukkan jenis kejahatan
yang dimaksud di dalam Statuta Roma tersebut. Selanjutnya tentang prinsip Mahkamah Pidana Internasional. Yang pertama adalah prinsip komplementer. Prinsip ini dijelaskan di dalam Mukadimah Statuta Roma 1998 bahwa maksud dari prinsip ini adalah Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Pasal 1 Statuta Roma ini memberikan penjelasan mengenai prinsip komplementer. Berdasarkan hal ini merupakan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara dan harapan masyarakat internasional agar sistem hukum nasional memuat pengaturan hukum untuk mengadili dan menghukum tindak pidana yang menjadi keprihatinan dan kesengsaraan dunia, sehingga dengan terbentuknya mahkamah ini tidak bermaksud untuk menggantikan keberadaan peranan yurisdiksi nasional yang berlaku di setiap negara. Selanjutnya prinsip penerimaan merupakan prinsip dimiliki oleh mahkamah dalam mengadili suatu perkara di bawah ruang tetap atau admissibility yang tercantum di dalam pasal 17 Statuta Roma. Hal tersebut merujuk pada hubungan antara sistem hukum nasional dan hukum pidana internasional dalam menentukan suatu kasus dinyatakan tidak dapat diterima apabila yang pertama adalah perkara sedang diperiksa dan diadili oleh negara setempat kecuali negara tersebut tidak mau atau unwilling atau tidak mampu atau unable secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan. Yang kedua adalah perkaranya telah diselidiki oleh negara setempat dan negara tersebut memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang bersangkutan, kecuali jika keputusan itu sebab akibat dari ketidakmauan atau unwilling atau ketidakmampuan atau unable negara untuk sungguh-sungguh melakukan penuntutan. Yang ketiga, orang yang bersangkutan telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan Mahkamah Pidana Internasional seperti yang disebutkan dalam pasal 20 ayat 3 Statuta Roma tahun 1998. Yang ketiga adalah prinsip otomatis. Menurut prinsip ini, pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah atas dasar tindakan-tindakan pidana yang tercantum dalam Statuta Roma dengan tidak memerlukan persetujuan dari negara-negara pihak yang bersangkutan. Semua negara secara langsung atau otomatis menerima yurisdiksi mahkamah atas semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari mahkamah ini, yang demikian terdapat dalam pasal 12 ayat 1 Statuta Roma. Sedangkan dalam pasal 12 ayat 2 Statuta Roma menjelaskan bahwa mahkamah dapat menjalankan yurisdiksinya jika kejahatan terjadi di wilayah negara-negara pihak-pihak dan orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara dari negara anggota statuta tersebut. Selanjutnya prinsip nullum crimen sine lege. Maksud dari prinsip ini terdapat dalam pasal 22 Statuta Roma di bawah azas-azas umum dalam hukum pidana. Dijelaskan bahwa tidak seorang pun dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta kecuali tindakan tersebut waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi dan kewenangan mahkamah. Selanjutnya prinsip ini diperjelas oleh pasal 23 Statuta Roma bahwa seseorang yang telah didakwa mahkamah hanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan peradilan internasional menjalankan tugas-tugas pada lingkup kejahatan internasional, maka tentunya struktur organisasi yang dimilikinya berbeda dengan mahkamah sebelumnya ataupun badan peradilan pada umumnya. Struktur bagian dalam mahkamah pidana ini telah diatur dalam pasal 34 Statuta Roma tahun 1998 yang terdiri dari yang A adalah kepresidenan, yang kedua adalah divisi banding, yang divisi peradilan dan divisi pra-peradilan, yang ketiga kantor jaksa penuntut, yang keempat adalah kepaniteraan.